Jadi waktu saudara hatinya condong kepada Tuhan, engkau sujud datang kepada Tuhan, sekalipun keadaan di luar sana mengintervensi kamu, menghakimi kamu, waktu kamu tidak memikirkan itu dan kamu datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri atas saudara. Waktu saudara datang menyembah Tuhan, waktu saudara sujud di hadapan Tuhan, itu saudara adalah cara yang terbaik untuk menjaga kecondongan hati saudara kepada Tuhan. Penyembahan itu menjaga hati saudara untuk condong kepada Tuhan dan bukan tercondong kepada apa yang dunia ini sedang berikan kepada saudara. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Boleh dong tepuk tangan buat setia builders yang boleh melayani pada pagi hari ini. Luar biasa, waktu pagi tadi saya baca WA di grup. Mereka pada sampaikan bahwa mereka sudah sampai di sini sekitaran jam 9. Karena cuaca hujan deras yang luar biasa dan mereka ada yang sampaikan mengetik WA dikatakan bahwa sorry aku agak telat karena apa, saya lagi ganti baju di toilet saudara. Mereka lagi basah-basahan, mereka berusaha untuk datang ke tempat. Boleh berikan aplaus sekali lagi dong. Saya jadi teringat apa yang Ciuli pernah bagikan kepada saya dan hari ini gak pernah saya boleh lupa perkataan itu bahwa Ciuli pernah menyampaikan ini bahwa saat kita membangun rumah Tuhan, Tuhanlah yang akan membangun rumah kita. Jadi saudara gak usah takut waktu saudara datang ke sini dan saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan membangun rumah saudara, katakan amin. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk melayani saudara di ibadah pada pagi hari ini di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa, bukan karena segalanya berjalan dengan sempurna dan juga bukan berjalan dengan baik. Tetapi hari ini luar biasa. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan atas setiap kita. Dan Tuhan yang kita sembah hadir bersama-sama dengan kita di ibadah pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan berkata 1, 2 orang berkumpul di dalam nama siapa? Di dalam nama Kristus dia hadir. That's why kita yang berkumpul di tempat ini bahwa Allah yang kita sembah hadir bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan baik. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat. Tentu juga buat saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dan pada pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, saudara juga membaca berita bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa ada yang terjadi kerusuhan di mana-mana. Tentunya kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi. Dan sebagai anak-anak Tuhan saya encourage setiap kita GKS Balikpapan, mari dengan satu hati kita bersama-sama mendoakan bangsa yang kita cintai ini. Karena kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan mencintai bangsa kita, Tuhan mencintai setiap kota-kota yang ada di bangsa kita. That's why kita boleh mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu negara kita dan bangsa kita. Dengan apa? Dengan kita berdoa bersama-sama. Dengan kita mengasihi negara kita dengan mengasihi kota kita. Sama seperti Kristus mengasihi bangsa ini, demikianlah kita mengasihi negara ini. Dan saya melanjutkan seri pembelajaran sebagai tema gereja kita di bulan ini, New Authority and New Territory.
Dari khotbah minggu pertama yang dibagikan oleh Pastor Daniel, bagaimana kita belajar tentang otoritas baru dan juga teritori baru dari seorang Daud. Dari seorang Daud di tempat yang tersembunyi, kemudian sampai kepada destinnya Tuhan, masuk ke istana. Makanya Pastor Daniel sampaikan di dalam judul khotbahnya, From the Hidden Place to the Place. Jadi Daud bagaimana dari tempat yang tersembunyi, Tuhan membuka otoritas baru. Tuhan membuka teritori baru atas Daud. Dari tempat yang tersembunyi menuju kepada tempat yaitu di istana yang menjadi destiny Tuhan atas Daud. Dan dia menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Di minggu kedua Pastor Leo membagikan pesan Tuhan tentang greater impact. Artinya dampak yang lebih besar. Supaya new authority dan new territory terbuka dan terjadi di dalam kehidupan kita, tentunya dimulai dari apa? Dimulai dari sebuah dampak. Karena bicara tentang dampak adalah bicara tentang bukan tentang diri saudara sendiri, tetapi bagaimana orang lain merasakan dampak yang saudara hasilkan dalam kehidupan saudara. Dan di minggu yang ketiga juga Pastor Boy Wahyu menyatakan di dalam khotbah yang membagikan tentang otoritas untuk memuridkan. Otoritas yang diberikan Tuhan untuk melakukan amanat agung tidak hanya berhenti di situ, melainkan Pastor Boy bagikan adalah tidak hanya berhenti di dalam amanat agung, tetapi kita sebagai gereja haruslah menjadi gereja yang memuridkan. Amin. Bukan hanya menerima amanat agung itu, mengerjakan amanat agung itu, tapi kita menjadi gereja yang memuridkan. Katakan amin. Dan terakhir dilanjutkan dari khotbahnya Pastor Nancy tentang next step. Melangkah di dalam ketaatan. Daud karena ketaatannya membawa dia sebagai raja atas bangsa Israel. Tentunya di saat kita taat selalu ada penyertaan Tuhan. Karena ketaatan dari seorang Daud kepada Tuhan, akhirnya dari tempat yang tersembunyi menuju kepada destininya Tuhan. Katakan amin. Saya percaya waktu kita taat sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, tetapi waktu kita memutuskan taat, ada kemampuan yang datangnya daripada Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dari pesan Tuhan yang dibagikan setiap minggunya, waktu mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa dan saya tanya Tuhan. Sejujurnya saudara bahwa memang ada pergumulan kita kadang di dalam mempersiapkan khotbah. That's why we need Jesus. That's why sebelum kita mempersiapkan khotbah kita boleh berdoa. Bisa kita tanya Tuhan apa yang Tuhan mau untuk boleh kita sampaikan kepada jemaat yang kita boleh sampaikan firman Tuhan. Dan Roh Kudus boleh ingatkan kepada saya pesan apa yang harus saya bagikan yang relate dengan tema gereja di bulan ini tentang new authority dan new territory. Dan saya pribadi nggak pernah terpikirkan sebelumnya waktu saya doa, tiba-tiba Tuhan berbicara di hati saya dan Roh Kudus mengingatkan saya tentang penyembahan. Dari kisah Daud, saudara, kalau kita belajar dan mencoba untuk tarik ke belakang di dalam kitab Samuel pasal yang pertama. Waktu kita lihat di pasal yang pertama, sebelum Daud diurapi menjadi raja, ada suatu kisah atau kejadian yang sangat menarik hati saya. That's why saya pada pagi hari ini saya mau bagikan tentang sebuah penyembahan. Jika kita baca di 1 Samuel pasal pertama, saudara akan menemukan seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, yang akhirnya dipilih dan tidak hanya dipilih, tetapi dikhususkan oleh Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja. Jadi Samuel ini dipilih Tuhan dan tidak hanya dipilih Tuhan, tetapi dikhususkan oleh Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja. Tentunya kita tahu sama-sama bahwa nabi yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja atas bangsa Israel adalah Nabi Samuel. Waktu saya baca, waktu saya meditate ayat demi ayat yang dituliskan di dalam kitab Samuel pasal pertama ini, saya menemukan satu pengertian. Saya menemukan satu pewahyuan daripada Tuhan. Menemukan satu pengertian baru bahwa the beginning of new authority and new territory dimulai dari sosok Hana atau ibunya Samuel. Jadi the beginning of new authority dan juga territory dimulai dari siapa? Dari Hana sebagai ibunya Samuel. Sebelum Samuel dipilih dan dikhususkan untuk mengurapi raja yaitu Raja Daud. Dari kehidupan dan kisah Hana ini,
Roh Kudus singkapkan satu pengertian dan pewahyuan di hati saya yang menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Worship brings new authority and new territory. Penyembahan mendatangkan otoritas baru dan wilayah baru, katakan amin. Pertanyaannya saudara, di mana dan apa hubungan kisah seorang Hana dengan otoritas baru dan juga teritori baru? Dan bagaimana worship atau penyembahan mendatangkan new authority dan juga teritori yang baru? Mari saudara sama-sama kita baca dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama sampai 1 Samuel 1 ayat pertama sampai dengan 28. Karena ayatnya lumayan panjang jadi kita boleh bergiliran baca. Saya baca ayat yang ganjil dan saudara boleh baca yang genap. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Yuf, seorang Efraim. Saudara 1, 2, 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu di pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli.
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28, 1, 2, 3. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mari kita melihat dan bahas satu persatu saudara ayat ini sehingga kita bisa menarik benang merahnya dan menemukan bahwa penyembahan membuka, mendatangkan otoritas dan juga teritori yang baru. Kita buka di ayat pertama, dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramathaim Yofim, dari pegunungan Efraim, namanya adalah siapa? Dia adalah Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Siapakah Elkana ini? Elkana adalah ayah dari Nabi Samuel yang berasal dari Ramathaim Yofim, dari pegunungan Efraim. Saudara, waktu saya baca dan saya coba googling, Ramathaim Yofim ini ternyata itu letaknya 8 km di utaranya Yerusalem. Secara tradisi dan tafsiran para ahli saudara bahwa kota ini Ramathaim Yofim ini ternyata dikenal sebagai yang letaknya di daerah pegunungan. Di pegunungan Efraim, wilayah utara di Yerusalem di Samaria. Makanya arti daripada nama Ramathaim ini artinya adalah dua bukit tinggi. Karena apa? Karena Ramathaim Yofim ini terletak di pegunungan dan terletak di bukit-bukit gitu ya. Nah, boleh tunjukkan gambarnya? Saya coba googling Ramathaim Yofim ini kurang lebih seperti ini. Kalau ada kurangnya saya minta maaf. Tetapi waktu saya googling bagaimana tempat Ramathaim Yofim ini, seperti inilah letak daripada Ramathaim Yofim yang ada di pegunungan atau di bukit-bukit gitu ya. Jadi letaknya itu memang di atas bukit. That's why artinya kampung halaman atau tempat tinggalnya Elkana ini, tempat tinggalnya si Hana dan juga Samuel ini berada dan terletak di pegunungan atau tempat yang tinggi dan berbukit-bukit. Yang pertama kita harus ketahui dulu bahwa baik Elkana, baik Rama, baik Samuel tinggal di Ramathaim yang tempat tinggalnya berada di bukit-bukit, yang berada di pegunungan. Kita lanjutkan ayat kedua. Orang ini atau Elkana mempunyai dua istri. Ternyata Elkana ini mempunyai dua istri saudara. Dalam kesempatan ini saudara, saya menghibur saudara jangan sampai saudara punya dua istri karena akan bermasalah. Di mana masalahnya nanti akan kita bahas satu persatu. Makanya dari zaman perjanjian lama sebenarnya kalau punya dua istri bermasalah saudara. Bermasalah. That's why kita jangan pernah pikirkan dalam hati kita untuk mempunyai istri dua karena pasti bermasalah. Oke, yang kedua ayatnya orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Jadi istri daripada Elkana ini ada dua, yaitu Hana dan juga ada Penina. Makanya saya percaya bahwa Penina ini tidak ada kurasa nama orang di dunia ini ya. Gak ada ya, yang Hana yang banyak. Karena apa? Karena hati Tuhan tertuju kepada Hana. Oke, Alkitab mencatat Elkana ayahnya Samuel memiliki dua istri, Hana dan Penina. Jadi Hana nggak dikatakan di sini mandul atau ditutup kandungannya oleh Tuhan, sedangkan Penina dia memiliki anak. Dia ketiga orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk apa? Jadi si Elkana, si keluarga daripada Elkana ini ternyata setiap tahun pergi meninggalkan kotanya, pergi meninggalkan yang Ramathaim Yofim ini untuk apa? Mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka meninggalkan tempatnya setiap tahun demi tahun untuk apa? Untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Jadi saudara, satu kebiasaan yang sangat baik yang patut kita teladani dari keluarga Elkana adalah bahwa mereka dengan setia tahun demi tahun mereka meninggalkan kotanya dari Ramathaim menuju kepada Silo. Setiap tahun dengan setia ini keluarga ini melakukannya dengan baik, dengan tujuan satu saja yaitu dengan menyembah Tuhan dan membawa korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana Ramathaim Yofim itu ada berada di pegunungan dan bagaimana mereka melintasi bukit-bukit yang ada dan dengan setia keluarga Elkana pergi mempersembahkan hidupnya, pergi sujud menyembah Tuhan dan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi satu kebiasaan yang luar biasa yang kita boleh contoh dari keluarga daripada Elkana.
Yang tak percontoh yang tadi yang saya sampaikan jangan pernah dicontoh Elkana bahwa dia punya istri. Tetapi yang ini saudara harus contoh, yaitu keluarga Elkana ini dia bawa kepada Tuhan dengan setia supaya dia boleh menyembah Tuhan di sana. Saudara, kalau kita baca di ayat ketiga, ngapain sih mereka ke Silo gitu ya? Ngapain sih keluarga Elkana ini setiap tahun meninggalkan Ramathaim Zofim, tempatnya yang baik, yang nyaman, and then mereka pergi ke Silo. Ngapain mereka ke Silo? Dijelaskan bahwa mereka pergi ke Silo untuk sujud menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Inilah tujuan mereka, kenapa mereka dengan setia pergi membawa korban ucapan syukur kepada Tuhan dan datang menyembah Tuhan di Silo. Karena Silo adalah tempat baik Allah pada waktu itu, di mana orang-orang Israel beribadah di sana. Jadi mereka datang ke Silo karena di Silolah tempat mereka beribadah. Di Silolah tempat mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika saya coba cari tahu dan saya coba googling lagi, ternyata jarak dari Ramathaim ke Silo, ternyata saudara jarak daripada Ramathaim Zofim ke Silo itu sekitaran 20 sampai 25 kilometer. Jujur saya tidak mengukur dengan, saya nggak pergi ke sana, saya tidak ukur untuk membenarkan ini, tetapi saya coba googling, mudah-mudahan ini benar, dan saya berdoa ini juga benar, dan ternyata jarak daripada Ramathaim Zofim ke Silo itu sekitaran 20 sampai 25 kilometer, saudara. Bayangkan setiap tahun mereka meninggalkan kotanya dan pergi ke Silo untuk hanya sujud menyembah Tuhan. Di ayat keempat kita boleh baca, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, di sini Hana sudah mulai agak sedikit diasingkan oleh Elkana karena kemandulannya, karena dia nggak bisa memberikan anak kepada Elkana. Meskipun ia mengasihi Hana, katanya memang dia mengasihi Hana. Ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi sudah mulai berubah hati Elkana, walaupun dia mengasihi Hana, tetapi Alkitab mencatat dia hanya memberikan kepada Hana satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana. Tetapi madunya siapa? Madunya Penina selalu menyakiti hatinya supaya gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Elkana memberikan reaksi yang kurang baik kepada Hana, and then Penina, Alkitab mencatat, dia membuat hatinya si Hana gusar. Setiap hari dia mengolok-olok si Hana, karena apa? Karena dia nggak bisa memberikan anak kepada Elkana. Ceritanya saudara, karena Penina istri kedua daripada Elkana ini memberikan anak kepada Elkana, jadi kecondongan hatinya si Elkana ini ada kepada Penina dan juga anak-anaknya. Karena kondisi daripada Hana pada waktu itu dikatakan mandul dan tidak bisa memberikan anak kepada Elkana. Saudara, apa yang membuat saya amazed dan kita perlu belajar dari sikap hati Hana dari ayat ini, bahwa yang pertama, saudara bisa dengar ini dengan baik, yang pertama adalah Tuhan menutup kandungan Hana, tidak bisa memiliki anak. Saudara, kalau baca pada zaman itu, gimana ketika seorang wanita tidak memiliki anak, itu adalah kenistaan yang luar biasa pada perjanjian lama. Yang kedua adalah ayat ini menuliskan bahwa Penina, istri kedua dari Elkana ini selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena apa? Karena Tuhan telah menutup kandungannya, dan dari tahun ke tahun demikianlah Penina memperlakukan Hana. Yang pertama adalah bagaimana sikap hati seorang Hana yang luar biasa yang saya sampaikan. Yang pertama, dia mengalami pergumulan, dia nggak bisa punya anak. Yang kedua, istri kedua daripada Elkana selalu mengolok-olok Hana, selalu mengata-ngatai anak karena Hana tidak bisa memberikan anak kepada Elkana. Di ayat 8 kita lanjut, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?
Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Silo adalah tempat di mana mereka beribadah, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya di dalam doanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau merhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, yang ketiga yang luar biasa yang dihadapi oleh Hana adalah waktu Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan ini, yaitu Hana. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan ini mabuk. Waktu dia doa, waktu dia berseru kepada Tuhan, si Imam Eli ini menyangka bahwa Hana ini adalah orang yang perempuan yang mabuk. Makanya saya sampaikan yang ketiga yang membuat saya amazed dengan belajar dari sikap hati Hana adalah pengalaman yang sangat tidak mengenakan yang dialami juga oleh Hana sewaktu Imam Eli menyangka diri dia mabuk. Sudah kandungannya ditutup sama Tuhan, sudah Penina menyakiti hatinya karena kemandulannya. Bahkan yang berpotensi membuat Hana sakit hati adalah waktu Imam Eli ketika dia berdoa, Imam Eli menuduh dia atau saya sampai dengan kata-kata menghakimi Hana sebagai perempuan mabuk. Padahal dia sedang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Mengapa saya sampaikan berpotensi sakit hati? Karena pada waktu itu adalah Eli itu adalah imam, pemimpin ibadah di bait Allah. Waktu Hana datang berdoa sama Tuhan, disangkanya perempuan ini atau Hana adalah seorang wanita yang mabuk. Kita lanjut ke ayat 15, mari kita lihat bagaimana sikap hati dan respon Hana atas apa yang dia terima yang luar biasa, yang sekali lagi saya sampaikan, saya amazed dengan sikap hati seorang Hana. Bukan hanya kandungannya yang ditutup oleh Tuhan, bukan Penina yang setiap hari menyakiti hatinya Hana, dan bagaimana Imam Eli menuduh Hana sebagai perempuan yang mabuk. Dan yang ke-15 dikatakan, tetapi Hana, respon Hana yang luar biasa saudara, yang ketika dia menerima perlakuan ini dari Penina, yang menerima ini daripada si Imam Eli, dia berkata apa? Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jadi respon hati daripada Hana itu tidak membalas balik dari perlakuan baik pertama Elkana, tidak menyalahkan Tuhan atas kondisi yang dialami oleh Hana, dan juga tidak meresponi dengan hal yang tidak baik kepada Penina dan juga Imam Eli pada waktu itu. Tetapi yang luar biasanya waktu si Imam Eli menyatakan bahwa dia perempuan mabuk, dia hanya bilang dengan lembut, bukan tuanku, aku ini seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Saudara, Alkitab tidak ada mencatat bahwa Hana membenci Elkana. Alkitab tidak mencatat bahwa Hana membenci Penina dan Imam Eli atas perlakuan yang dia terima. Tetapi yang Hana lakukan waktu dia menerima perlakuan yang kurang baik, dia lakukan apa? Hana datang sujud menyembah Tuhan dan datang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Hana tidak mencari pembenaran diri. Hana tidak menyalahkan keadaan dan kondisinya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Hana gak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi atas dirinya. Hana gak pernah menyalahkan atas kemandulannya dan dia gak pernah nyalahin Tuhan. Tetapi yang Alkitab sangat jelas dicatat bahwa Hana justru mengambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar di hadapan Tuhan yang Hana lakukan adalah dia datang, dia sujud dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia enggak mikirkan sakit hati, dia tidak memikirkan olok-olokan yang Penina boleh lakukan. Dia enggak mikirkan Tuhan sedang menutup kandungan dia.
Dia tidak memikirkan bagaimana Elkana hatinya sudah mulai condong kepada Penina. Dia enggak memikirkan bagaimana Imam Eli mengatakan dia seorang yang baik padahal dia sedang berdoa. Saudara, waktu dia tidak melihat itu, dia datang sujud dan menyembah Tuhan. Saudara boleh tahu bahwa disinilah waktu di mana Tuhan tertuju kepada Hana. Waktu hal yang gak baik itu dia terima dari orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan dikatakan bahwa dia juga tidak bisa mengandung. Tapi dia tidak memalingkan pikirannya, dia tidak memalingkan hatinya kepada perkataan itu. Dan keadaan kondisi yang dia sedang alami. Tetapi dia datang kepada Tuhan, sujud dan datang menyembah Tuhan. Dan inilah yang membuat hati Tuhan tertuju atas Hana. Dan inilah yang Tuhan perhitungkan atas Hana. Saudara bisa catat ini bahwa dari kisah Hana ini tiba-tiba Tuhan satu pengertian bahwa penyembahan akan selalu menjaga kecondongan hati kita kepada Tuhan. Jadi waktu saudara hatinya condong kepada Tuhan, engkau sujud datang kepada Tuhan, sekalipun keadaan di luar sana mengintervensi kamu, menghakimi kamu, waktu kamu tidak memikirkan itu dan kamu datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri atas saudara. Waktu saudara datang menyembah Tuhan, waktu saudara sujud di hadapan Tuhan, itu saudara adalah cara yang terbaik untuk menjaga kecondongan hati saudara kepada Tuhan. Penyembahan itu menjaga hati saudara untuk condong kepada Tuhan dan bukan tercondong kepada apa yang dunia ini sedang berikan kepada saudara. Jadi kalau saudara disakiti, kalau saudara belum dapat doa hari ini yang saudara lagi doakan, sujud sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Once ketika engkau datang sama Tuhan, sujud sama Tuhan, disitulah kekuatan yang baru terjadi atas hidupmu. Tapi waktu saudara datang, saudara melihat keadaan saudara, saudara melihat kelemahan saudara, yang saudara terima adalah saudara akan menyalahkan diri saudara akan menyalahkan orang lain. Yang parahnya adalah saudara akan menyalahkan Tuhan atas keadaan saudara. Karena saudara gak melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Jadi hari ini kalau saudara yang di tempat ini, saudara masih punya persepsi yang salah, bertobatlah hari ini saudara. Datang sama Tuhan, sembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Sama seperti Hana yang datang kepada Tuhan. Kita lanjut saudara. Di ayat ke-17 inilah kita akan menemukan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, the beginning of new authority dan new territory di ayat ke-17 ini. Tanda pertama diawali dengan Imam Eli menerima nubuatan dari Tuhan dan menyampaikan nubuatan itu atas Hana. Jadi the beginning of new authority dan juga authority diterima oleh seorang Hana, dimulai otoritas baru dan juga teritori baru terbuka karena penyembahan yang dilakukan oleh Hana dimulai dari tanda pertama yang firman Tuhan kita boleh baca diawali dengan Imam Eli menerima nubuatan dari Tuhan. Kalau saudara baca di ayat 17, nubuatan yang diterima Eli itu adalah waktu si Hana ngobrol sama Imam Eli dan sampaikan bahwa dia sedang bersusah hati. Dan si Imam Eli pada waktu itu tahu bahwa dia memang lagi bersusah hati. Dan bukan perempuan mabuk tetapi dia sedang berdoa. Dan tiba-tiba Eli mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan dan dikatakan kepada Hana, pergilah Hana dengan selamat. Dan apa isi nubuatan itu? Isi nubuatan itu kepada Hana adalah Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Disinilah di mana Imam Eli melepaskan satu nubuatan kepada Hana bahwa dia akan menerima apa yang dia mau minta dan Allah Israel akan menyatakan itu kepadanya. Dan respon perempuan itu Hana sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu yang mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Satu hal yang luar biasa yang saya belajar juga dari Hana ini adalah bahwa sekalipun Imam Eli menghakimi dia, menuduh dia, ini dalam ruang lingkup gereja ya. Saya percaya bahwa baik pendeta atau pastor semua bisa punya kesalahan. Saya belajar saudara, waktu saya membaca ini tiba-tiba Tuhan ingatin relate dengan keadaan sekarang. Bagaimana kehidupan bergereja kita. Pendeta, hamba Tuhan juga bisa salah saudara. Tapi yang luar biasa daripada respon Hana adalah dia tidak menyalahkan Eli. Dan dia tidak membicarakan Eli di belakang Eli.
Dia tidak ngomongin Imam Eli ini di belakang saudara. Nggak ada dia ngomongin itu. Padahal dia sudah dikatakan mabuk. Dia dikatakan dikira si Hana ini adalah perempuan yang mabuk. Tetapi respon yang luar biasa yang Hana boleh lakukan adalah dia tidak membenci Imam Eli. Tetapi dia hanya bilang biarkanlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. So hari-hari ini gereja Tuhan, yuk kita sama-sama, setiap orang punya salah. Setiap orang bisa juga mengalami kesalahan. Saudara kalau orang di dalam gereja ini, saudara yang salah datangi dia, ngomong dia, jangan ngomongin di belakang. Kalau kita bilang kita satu tubuh Kristus, saudara nggak akan ngomongin ini di belakang ini. Tapi saudara panggil dia, and then ajak dia bicara, kalau perlu makan babi di Lapoon di sana, saudara bisa ngobrol sama-sama. Sampaikan, itu jauh lebih baik ketika daripada saudara ngomongin di belakang, gak ada gunanya saudara. Saudara hanya menciptakan atmosfer yang negatif, saudara hanya menciptakan hal yang gak berguna. Sorry to say saudara, gereja akan begini-begini aja kalau orang di dalamnya itu saling ngomongin ini, itu, ini, itu. Bertobat saudara. In the name of Jesus. Yuk sama-sama, ini tubuh Kristus saudara. Hal yang sangat menarik saudara, mari kita lihat di ayat 19 ini. Bangunlah mereka itu pada pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Waktu Hana menyembah dan membawa korban kepada Tuhan, yang luar biasanya Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan gak mengingat Hana karena masalahnya. Tuhan gak ingat Hana karena kemandulannya. Tuhan gak ingat karena Penina menyakiti hati Hana. Dan Tuhan juga bukan ingat Hana karena Imam Eli menghakimi dia. Tetapi jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengingat Hana karena dia datang menyembah Tuhan. Dan dia membawa korban kepada Tuhan. Lalu Tuhan ingat kepadanya. Ayat 19 berkata demikian. Tuhan ingat kepada Hana karena hatinya yang tertuju kepada Tuhan. Makanya saya sampaikan tadi penyembahan itu selalu menjaga hati kita untuk condong kepada Tuhan. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah meminta daripada Tuhan. Dari nubuatan yang disampaikan oleh Imam Eli kepada Hana, kalau tadi kita baca di ayat ke-17 tadi, apakah Hana langsung menerima jawaban daripada Tuhan? No saudara, waktu si Imam Eli menerima nubuatan daripada Tuhan bahwa terjadi Allah Israel akan menyediakan bagimu, Allah Israel akan menjawab doamu, apakah besok harinya Hana menerima jawaban daripada Tuhan? Apakah tiba-tiba Hana menjadi hamil dan dia mengandung Samuel? Saudara, Alkitab mencatat no. Alkitab berkata di ayat 20, Alkitab mencatat di ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang laki-laki. Saudara, satu tahun ketika Imam Eli melepaskan nubuatan itu kepada Hana, 1 tahun baru dia mengandung dan menerima jawaban daripada Tuhan. Saudara, saya jadi teringat waktu kemarin saya ada chatan dengan salah satu leaders. Saya bilang dalam keadaan apapun dirimu, lagi dalam musim apapun hidupmu, ingatlah nubuatan yang pernah dilepaskan kepadamu. Saya bilang dengar nubuatan karena itulah yang saya alami. Saudara, meski saya khotbah di sini, to be honest, saudara, saya nggak mau bilang bahwa saya kuat atau apa. Saya kadang itu memang ada di dalam kondisi di bawah dan saya selalu ingat dan dengar nubuatan yang dilepaskan oleh hamba-hamba Tuhan kepada saya dan itu membangkitkan iman saya. Jadi kalau saudara yang menerima nubuatan itu simpan dengan baik-baik. Once ketika saudara di dalam lembah, saudara bisa dengar ini, saudara punya sikap hati untuk boleh datang kembali ke Tuhan karena apa? Ada nubuatan yang dilepaskan atas hidup saudara. Yang membangkitkan saudara. Saya bilang sama dia bahwa dengar nubuatan, aku nggak bilang baca firman apa segala macam, nggak langsung itu. Saya hanya bilang bahwa dengarkan karena saya tahu bahwa waktu itu dia menerima nubuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Saya bilang dengar nubuatan itu, waktu kamu dengar nubuatan itu something happen, something change, shifting terjadi dalam hidupmu.
Dan inilah yang diterima oleh Hana. Kembali lagi saudara, dari nubuatan yang disampaikan oleh Imam Eli kepada Hana, Alkitab mencatat di ayat 20 dikatakan bahwa setahun kemudian mengandunglah Hana. Jadi waktu nubuatan dilepaskan kepada Hana, ada 1 tahun waktunya Hana menunggu, ada 1 tahun Hana cry out sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Ada 1 tahun Hana berdoa memuji-muji Tuhan sampai dia menerima Samuel dan dia dipercayakan Tuhan untuk boleh mengandung. Ada 1 tahun saudara. Hana dicatat di dalam Alkitab ini 1 tahun penantian itu. Hana gak pernah 1 kata pun di dalam Alkitab kalau saudara baca. Dia berkata bahwa Tuhan di mana sih Tuhan. Padahal Imam Eli udah ngomong nih Tuhan nubuatannya. Belum jadi-jadi loh 1 tahun. Dia gak ada nyalahin saudara-saudara baca di dalam Alkitab ini. Hana itu gak ada bilang Tuhan di mana. Nubuatan itu gak terjadi Tuhan. Hana gak nyalahin Tuhan. Tapi dia sabar menunggu. Yang dia lakukan yang membuat saya sekali lagi amazed adalah dia selanjutnya dikatakan bahwa dia selalu datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan dan membawa korban kepada Tuhan. Oke, mungkin waktu sebelum ada nubuatan ini, mungkin dia merasa bahwa dia gak nyalahin Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika nubuatan itu sudah ada, ngomong nih dari Tuhan. Imam Eli ngomong sama Tuhan bahwa kamu akan menerima apa yang Tuhan berikan atas kamu. Tapi 1 tahun penantian itu tidak ada. Ini berpotensi di mana dia bisa kecewa loh. Benar gak? Karena dia merasa bahwa jelas-jelas Imam Eli sudah dengar suara Tuhan. Dan rilis nubuatan itu. Ada potensi di mana Hana sebenarnya dia kecewa karena 1 tahun kok gak ada terjadi gitu loh. Tapi yang luar biasa, apakah Hana akhirnya berhenti menyembah Tuhan saudara? Sama sekali tidak. Saudara bisa baca ayat demi ayat. Hana tidak pernah berhenti menyembah Tuhan. Saudara tahu bagaimana pergumulan Hana ketika pergi ke Silo saudara. Yang saya tunjukkan tadi 20 sampai 30 kilometer dia berjalan bersama dengan keluarganya. Mendaki gunung, pergi ke Silo hanya untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. So bagaimana dengan kita hari-hari ini? Hujan aja kita udah gak mau datang saudara. Tarik selimut. Disuruh pelayanan saudara ini itu. Saya minta maaf saudara. Tapi kalau gereja mentalnya hari-hari mental tempe. Gak akan jadi apa-apa gereja hari-hari ini. Serius. Tempe sih enak. Tapi mental tempe gak enak. Serius. Hana datang sujud menyembah Tuhan. Dan tidak hanya itu Alkitab mencatat bahwa Hana ternyata selalu datang menyembah Tuhan dengan apa? Bukan dengan tangan kosong. Dengan membawa korban. Pada waktu itu membawa korban itu adalah korban sembelihan saudara. Dia menggotong-gotong ini dengan perjalanan jauhnya 20 sampai 30 kilometer. Dulu gak ada Gojek, dulu gak ada Grab. Kalau ada Gojek 20 kilometer mungkin 5 menit sampai aja gitu loh. Tapi kalau ini saya percaya bahwa mereka ini jalan kaki pergi ke Silo hanya untuk apa? Menyembah Tuhan dan membawa korban itu kepada Tuhan. Ayat selanjutnya 21 Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Inilah yang mereka lakukan setiap saat dan setia untuk mempersembahkan korban sembelihan dan juga menyembah Tuhan di Silo. Tetapi Hana tidak ikut pergi, karena apa? Hana itu pada waktu itu tidak pergi karena dia masih menyapi ya, masih menyusui Samuel pada waktu itu. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Dan yang kedua, 24 setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seorang lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam
rumah Tuhan di Silo. Waktu itu kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara kepada Tuanku, demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dengan Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Dia ngomong sama Imam Eli. Dia sampaikan pada waktu itu berjalan beberapa tahun. Dia ngomong sama Eli bahwa dialah Hana yang pada waktu itu yang berdiri di bait Allah. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dia menyaksikan kepada Imam Eli bahwa dia untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. That's why saudara, hari ini apapun yang belum terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Sampai something happen. Karena saudara masih belum menerima itu, saudara akhirnya bilang jadi ragu kepada janji Tuhan. Jelas Hana mengatakan untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Jadi ada the power of prayer. Ada kuasa daripada doa. So jangan berhenti berdoa, something happen. Sampai sesuatu terjadi. Sampai kita mati. Sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Tetap berdoa. Makanya ada satu ibu yang datang kepada saya. Dia cerita kepada saya bilang bahwa anak-anaknya menjual Yesus dan kembali back. Dan dia meninggalkan Yesus. Saya hanya bilang bahwa tetap berdoa, Bu. Tetap berdoa. Gak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa. Gak ada yang bisa kita lakukan selain datang sujud menyembah Tuhan. Saudara, sikap hati yang menyembah dengan pengorbanan inilah yang menarik hati Tuhan sehingga otoritas, sehingga teritori itu diberikan Tuhan kepada Hana. Otoritas dan teritori apa? Mengandung dan melahirkan seorang nabi besar, yaitu Samuel. Makanya di ayat 17 itulah the beginning of new authority and new territory. Di mana di situ Imam Eli melepaskan nubuatan, and then 1 tahun kembali. Kalau daripada Tuhan itu saya percaya terjadi loh. Percayalah, cuman kita sabar apa enggak. Tunggu waktunya aja. Waktu di ayat 17 itu dikatakan bahwa Imam Eli melepaskan nubuatan, and then 1 tahun berjalan digenapi. And then lahirlah Samuel. Dan dimulai di mana Samuel mengurapi seorang raja yang luar biasa menjadi raja bangsa Israel pada waktu itu. Selanjutnya, apakah otoritas yang Hana terima dari Tuhan hanya berhenti mengandung seorang Samuel? Apakah otoritas dan teritori itu berhenti kepada Hana melahirkan Samuel and then menyerahkan dia kepada Tuhan dan menyerahkan dia di bait Allah? No, saudara. Otoritas yang jauh lebih besar diterima karena penyembahan daripada Hana. Karena apa yang dilakukan Hana kepada Tuhan, karena penyembahan yang lahir daripada Hana. Otoritas yang paling besar yang diterima keluarga Hana adalah waktu Samuel menjadi nabi atas bangsa Israel. Dan bukan hanya nabi, saudara. Yang dikatakan di Alkitab adalah dia tidak hanya dipilih, dikhususkan sebagai nabi, tetapi dia dipanggil, Samuel dipilih untuk apa? Yang paling besar adalah mengurapi seorang raja. Inilah otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada Samuel. Bahwa dia dipercayakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengurapi Raja Daud, raja bangsa Israel. Bahkan saudara dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, kalau saudara baca, sejak hari di mana Daud diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Waktu Samuel di ayat ke 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak waktu si Samuel mengurapi Daud sebagai raja, firman Tuhan berkata bahwa sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Barulah dia pulang ke kampung halamannya. Di sini firman Tuhan ini berkata, jadi saudara, jadi jangan sepele dengan yang namanya penyembahan, saudara. Hana adalah bukti yang luar biasa. Hana adalah bukti yang hidup. Kalau saudara percaya bahwa apa yang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Dan apa yang difirmankan di dalam Alkitab ini adalah benar dan sebuah kebenaran. Saudaranya harus percaya bahwa apa yang dituliskan itu adalah hidup dan benar buat hidup saudara. Kalau penyembahan itu bisa menarik hati Tuhan, bisa memalingkan hati Tuhan kepada Hana yang gak dianggap sama sekali, bahkan suaminya pun
hampir menyingkirkan dia dengan apa? Memberikan hanya satu bagian. Dan memberikan yang terbanyak buat Penina. Waktu dia terima itu, ini yang Tuhan lihat dari seorang Hana. Dia datang sujud menyembah Tuhan. Dia datang sujud menyembah Tuhan itu bukan waktu dia sebelum dia menerima Samuel, sebelum dia mengandung. Setelah diberikan pun Samuel kepada Hana, dia datang menyembah Tuhan. Karena di ayat 28 dikatakan, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Kata Hana, seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Yang amazed lagi, makanya saya bilang bahwa penyembahan brings new authority and new territory adalah lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sujudlah keluarganya Elkana, sujudlah mereka kepada Tuhan menyembah dan membawakan korban kepada Tuhan. Karena apa? Karena hati Tuhan telah ditarik oleh karena penyembahan yang dilakukan oleh Hana. Karena dia pure melakukan penyembahan itu, dia datang kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan segenap hatinya datang kepada Tuhan. Kesimpulannya saudara, dengar baik, karena penyembahanlah akhirnya mata Tuhan tertuju kepada Hana. Karena penyembahanlah akhirnya mujizat terjadi atas Hana. Kenapa penyembahan? Karena penyembahan akhirnya mujizat terjadi. Karena dengan setialah Hana menyembah Tuhan. Karena setialah Hana membawa korban persembahan kepada Tuhan. Maka something happen yang dia nggak pernah pikirkan dalam hidupnya. Dia sudah diklaim mandul saudara, nggak bisa punya anak. Tapi karena penyembahan itu menarik hati Tuhan, something happen. Mujizat terjadi atas Hana dan dia melahirkan Samuel. Karena penyembahanlah Tuhan membuka otoritas dan teritori yang baru atas Hana. Karena penyembahanlah yang menjaga hati Hana condong kepada Tuhan. Bukan condong kepada apa yang dia alami. Kalau Hana ini gak setia menyembah Tuhan, dengan banyaknya intervensi negatif yang datang kepada hidupnya, saya percaya bahwa hatinya akan condong kepada intervensi dunia itu. Pikirannya akan habis memikirkan, kenapa Tuhan? Kenapa saya nggak bisa ini, nggak bisa itu? Saya digini Tuhan, saya ini Tuhan. Tetapi karena penyembahan itulah yang menjaga hati Hana sehingga dia condong kepada Tuhan. So jangan sepelekan penyembahan. Karena once ketika engkau semakin menyembah Tuhan, kecondongan hati terhadap dirimu sendiri itu akan semakin berkurang. Tetapi semakin membawa engkau condong kepada Tuhan. Dan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Karena penyembahan, Hanalah Samuel lahir dan dipakai Tuhan sebagai seorang nabi. Bahkan menjadi nabi yang mengurapi Samuel. Bagaimana dengan kita hari-hari ini saudara? Hari ini kita tidak lagi datang menyembah Tuhan dengan membawa korban sembelihan. Waktu saudara datang ke GKS Balikpapan, saudara tidak lagi membawa korban sembelihan saudara. Seperti yang dilakukan oleh Hana. Artinya adalah bahwa kita menerima kasih karunia yang luar biasa. Saudara tidak seberjuang Hana datang ke dalam gereja. Saudara tidak seberjuang Hana untuk datang menyembah Tuhan. Datang sujud di hadapan Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup saudara. Apakah itu menjadi alasan bagi saudara untuk gak datang sama Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Saudara, waktu Hana dan keluarga Elkana membawa korban sembelihan kepada Tuhan. Dan hari ini korban sembelihan itu sudah digantikan dengan hidup saudara. Korban sembelihan itu sudah digantikan di dalam kitab Roma 12 dikatakan persembahkanlah. Persembahkanlah apa? Persembahkanlah uangmu, bukan. Persembahkanlah harta bendamu, bukan. Persembahkanlah kambing domba, bukan. Tetapi yang pertama Tuhan katakan adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. That's worship. Itulah penyembahan. Supaya saudara bisa something change in your mind. Sesuatu berubah dalam hidup saudara bahwa saudara jangan sepele terhadap penyembahan.
Penyembahan itu enggak dibatasi terlalu kerdil pemikiran kita. Kalau penyembahan itu sebatas engkau nyanyi, lagu cepat, lagu lambat, terlalu kerdil saudara. Walaupun penyembahan itu adalah lagu-lagu ada di dalam, itu penyembahan. Tetapi kalau pikiran saudara melihat penyembahan itu sebatas lirik, lagu, terlalu kerdil pemikiran saudara, saya sampaikan. Jangan pernah anggap sepele dan anggap remeh penyembahan. Karena apa? Karena ada kuasa. Ada otoritas Tuhan yang sedang dinyatakan kepada kita. Once ketika engkau datang sungguh-sungguh dan memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Waktu menyembah Tuhan, something happen terjadi dalam hidupmu. Hana tidak hanya menghadapi perjalanan yang penuh tantangan dari Ramathaim ke Silo. 20-30 kilometer. Berjalan di atas bukit menuju Silo. Tetapi setiap hari dia harus menghadapi olokan dari Penina karena Tuhan menutup kandungannya. Suaminya juga yang lebih memperhatikan Penina karena tidak bisa memiliki anak. Bahkan seperti disampaikan tadi Imam Eli yang menuduh dia sebagai wanita pemabuk. Itu pun tidak memberhentikan hati Hana untuk tetap datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Sudah capek jalan-jalan ke Silo. Pergi ibadah kepada Tuhan dengan harapan Tuhan aku mau mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Akhirnya aku bisa di sana berdoa dengan nyaman. Tiba-tiba yang didapati dia malah si Imam Eli menuduh dia sebagai seorang pemabuk. Tapi Alkitab mencatat dia tidak kecewa dengan itu saudara. Dia enggak bilang percuma kau hamba Tuhan. Dia enggak bilang itu. Dia enggak menghakimi hamba Tuhan itu. Imam Eli salah saudara. Menghakimi Hana, tetapi Hana respon hati Hana bilang apa? Dengan lembut dia berkata bahwa dia hanya bilang supaya kasihilah aku. Dia hanya mau berdoa sama Tuhan. Dia enggak bilang percuma Imam Eli ini dipilih oleh Tuhan. Itu saja salah. Melihat aku aja ngomong-ngomong disuruh pemabuk. Dia enggak meresponi seperti itu saudara. Tapi dengan sikap hati yang benar. Dia meresponi kesalahan daripada Imam Eli. Saudara, hari ini kita tidak lagi menghadapi Ramathaim Zofim sebagai tempat yang berbukit-bukit. Karena sudah ada eskalator masuk ke GKS Balikpapan. Jadi gak perlu berbukit-bukit. Karena ada eskalator, sisa pencet aja. Hari-hari ini Ramathaim Zofim yang kita hadapi mungkin Instagram saudara. Mungkin WA saudara. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena mungkin dalam waktu memuji menyembah Tuhan, worship and dengar korban yang saudara lihat Instagram, yang saudara lihat WA. Mungkin hari-hari ini bukan lagi Ramathaim Zofim yang saudara hadapi, tetapi apa yang saudara ada dalam genggaman saudara, WA saudara, juga Instagram saudara. Itu adalah Ramathaim Zofim saudara. Mungkin hari-hari ini Ramathaim Zofim saudara hadapi adalah pekerjaan saudara. Kesuksesan saudara. Kekayaan saudara. Kesombongan saudara. Kemalasan saudara. Dan bahkan pergumulan hidup saudara. Baik sakit penyakit saudara yang mencoba menarik saudara untuk tidak datang ke Silo menyembah Tuhan. Yang menarik saudara dari Ramathaim untuk tetap saudara, tetap duduk di Ramathaim saudara, zona nyaman saudara. Sehingga saudara tidak lagi datang ke Silo, datang sujud menyembah Tuhan. Hari-hari ini apa yang menarik saudara untuk gak sampai ke Silo itu? Untuk saudara gak datang menyembah Tuhan. Cek hari ini hati saudara dan hanya saudara dan Tuhan bertemu muka dengan muka dan saudara bisa sampaikan ini. Saudara, dengar baik, Tuhan tidak akan mempercayakan otoritas dan teritori baru kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau saudara saja tidak dipercaya untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang doa sama Tuhan, jangan percaya deh. Saudara gak akan nerima apa-apa, percaya saja. Waktu saudara melakukan memuji menyembah Tuhan aja biasa-biasa saja, mau ngarapin yang luar biasa, enggak akan terjadi. Yang biasa saja, yang saudara merasa biasa, kalau saudara memberikan yang biasa-biasa, nothing happen. Gak ada yang terjadi saudara. Walaupun Tuhan tetap mengasihi hidup saudara.
Saya klaim sekali lagi bahwa Tuhan tetap mengasihi hidup saudara. Tapi kalau saja saudara datang kepada Tuhan, bersujud memuji Tuhan, kalau datang kepada Tuhan dengan biasa-biasa saja, saudara nggak setia di menyembah Tuhan, jangan berpikir something happen terjadi. Jangan pikir mujizat yang besar terjadi dalam hidupmu. Dikarenakan Hana adalah seorang yang dapat dipercaya, oleh sebab itulah Hana diperhitungkan dan dipercaya menerima sebuah otoritas dan teritori baru. Karena Hana dipercaya sama Tuhan, makanya dia buka itu, otoritas dan juga teritori baru atas Hana. Yaitu apa? Dikarenakan Samuel adalah seorang yang bisa dipercaya. Oleh sebab itulah Tuhan memilih dan mengkhususkan. Kenapa memilih dan mengkhususkan, saya bold di sini? Karena cuma Samuel yang dipilih oleh Tuhan dan dikhususkan oleh Tuhan untuk mengurapi siapa? Mengurapi Daud menjadi raja. Dan waktu Samuel mengurapi Daud, firman Tuhan berkata, sejak itulah berkuasalah Tuhan, roh Tuhan atas Daud. Dikarenakan Daud adalah seorang yang bisa dipercaya. Oleh sebab itulah Tuhan memilih Daud menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan secara khusus dan memerintah bangsa Israel. Tahukah saudara beda kenapa Saul akhirnya tidak menjadi raja? Karena dia nggak bisa dipercaya. Tuhan berikan menjadi raja, tapi once ketika dia tidak bisa dipercaya dalam perjalanan pemerintahannya, dalam kekuasaannya, dan dia lari daripada Tuhan, once Tuhan memilih Daud. Karena Daud dipercaya oleh Tuhan. Mengapa sekali lagi maka Saul akhirnya digantikan oleh Daud? Karena ternyata dulu Saul bisa dipercaya ketika dia diberikan otoritas baru, dia nggak bisa dipercaya. Mungkin saudara hari-hari ini yang Tuhan percayakan sama saudara hanya sedikit aja. Kalau saudara makan kerupuk, kan itu ada serpih-serpihannya. Walaupun hari ini saudara dipercayakan Tuhan hanya serpihan-serpihan daripada kerupuk itu, bukan bagian daripada kerupuk, hanya serpihannya, setialah sama Tuhan. Saudara harus bisa dipercaya sama Tuhan. Tentunya saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk saudara, tetapi ini ada buat diri saya sendiri. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Bukan hanya buat saudara, tetapi buat saya juga. Hari ini mari sama-sama kita sebagai tubuh Kristus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan.